Oke, selamat sore semuanya. Kita mulai kuliahnya. Suara saya kedengaran ya, dengan screen-nya bisa kelihatan ya. Oke, Dengar. oke. Nah, eh, hari ini kita bicara tentang manajemen kontrak, gitu ya. Jadi ketika kesepakatan dagang atau bisnis itu terjadi, maka dia sebaiknya diikuti dengan adanya keberadaan kontrak tertulis ya, karena kontrak tertulis itu yang nanti akan menjadi pedoman kita kalau nanti terjadi dispute atau ketidaksepahaman antar pihak yang melakukan transaksi. Dalam hal ini adalah yang mengadakan procurement dengan yang menjadi pemasok atau supplier gitu ya. Nah, kontrak ini yang nanti menjadi pegangan gitu ya. Kan tidak bisa kita hanya ngomong secara lisan saja, karena ya bahasa orang itu bisa berubah gitu ya. Jadi harus ada tertulisnya. Nah, tertulis ini yang menjadi panduan. Nah, yang tertulis ini juga ya diusahakan dia detail. Jadi kontrak itu harus rinci mungkin gitu ya, mengatur segala hal yang kita antisipasi akan menjadi masalah kalau kita tidak tidak melaksanakan kontrak itu gitu ya. Jadi lebih baik kita itu detail di awal, rinci di awal, atau mungkin bahasa itunya rewel gitu ya, agak rewel dalam kontraknya itu, tapi di belakangan hari menghindari terjadinya dispute atau persengketaan di dalam transaksi bisnis kita gitu ya. Nah, kemudian di dalam melakukan kontrak dikatakan hal-hal ini tidak sebaiknya dihindari gitu ya. Jadi misalnya menandatangani kontrak tanpa membacanya ya. Jadi kita harus ketika menandatangani kontrak itu ya harus kita baca dengan benar-benar isi kontraknya apa gitu ya. Jadi tidak boleh berasumsi wah nanti kalau ada apa-apa saya bantu Pak gitu. Itu tidak bisa begitu. Nanti di kemudian hari muncul dispute sengketa gitu ya. Kemudian juga melakukan asumsi-asumsi yang berisiko gitu ya. Misalnya asumsi harga yang terlalu tinggi yang kita tahu di marketnya harga harga itu jarang tercapai gitu ya. Nah, itu berisiko gitu ya, nanti tidak tercapai. Kemudian menuntut hal-hal yang tidak masuk akal di dalam kontrak itu gitu ya. Ya harus detail tapi ya yang sesuai dengan standar industri gitu lah ya, benchmarking dengan industri kita gitu ya. Jadi bagaimana sih biasanya industri kita melakukan transaksi gitu ya, di mana kita berada dalam industri itu ya. Kemudian mengasumsikan istilah pada satu market itu sama dengan market yang lain. Kadang ada istilah-istilah yang berbeda, ada ketentuan-ketentuan yang berbeda gitu ya. Intinya kalau dia lain industrinya, maka ya bisa jadi istilah maupun ketentuan-ketentuan di dalam kontrak itu berbeda. Misalnya industri penerbangan bisa bisa nggak sama dengan industri manufaktur misalnya kontraknya ya. Kemudian kita juga harus mengenali apa celah-celah hukum dan budaya di dalam kita melakukan transaksi itu ya. Mungkin kadang ya kalau kalau lawan atau partner bisnis kita itu nakal ya bisa dicarikan celah hukumnya gitu ya. Ini tidak melanggar hukum tapi boleh dilakukan, tapi itu mengerjai kita gitu. Nah itu kita harus mengenal hal seperti itu ya. Kemudian juga aspek budaya ya, misalnya di budaya timur gitu ya, uh, menolak itu secara tidak langsung itu secara langsung itu mungkin dirasa kurang sopan gitu ya kalau dibandingkan budaya barat. Nah kita harus melihat melihat hal seperti itu. Nah kemudian untuk mencegah kontrak itu bermasalah dikatakan kita harus memahami sepenuhnya apa yang diinginkan oleh perusahaan kita, ekspektasinya apa.
ya, dan mengkomunikasikan ekspektasi itu secara jelas, secara transparan kepada partner bisnis kita, ya. Kemudian juga ada fleksibilitas di dalam klausul-klausul kontrak itu. Misalnya, nanti ada di slide berikutnya ya, ada escape clause, ada klausul untuk kita menghentikan kontrak itu kalau misalnya kendala-kendala tertentu terjadi, misalnya terjadi force majeure, terjadi bencana alam, ada escape clause-nya. Atau ada escalating clause-nya. Ada klausul untuk mengeskalasi atau menyesuaikan harga itu. Misalnya ketika kontrak itu dibuat, bahan bakunya harganya masih 1.000, sekarang udah 2.000 gitu. Ada eskalasi klausul untuk melakukan eskalasi atau klausul untuk menyesuaikan harganya itu. Ya. Nah, kemudian dikatakan apa? Kita, ya seperti saya bilang tadi, ya harus detail, harus teliti di awal, daripada nanti muncul masalah di belakang hari. Ya, itu lebih baik. Ya, lingkup, scope di dalam kontrak itu harus jelas. Apa yang di dalam lingkup kontrak itu, apa yang di luar lingkup kontrak itu, apa yang menjadi tanggung jawab kontrak itu, apa yang berada di luar tanggung jawab kontrak itu harus jelas, gitu ya. Nah, kemudian di dalam kontrak itu dikatakan ada term and conditions, ya, kemudian juga ada mutual benefit-nya, ya ada hubungannya terjadi, misalnya apakah dia bersifat jangka panjang, apa bersifat jangka pendek saja, seberapa jauh keterlibatan supplier-nya. Nah, itu harus di establish di dalam kontraknya, gitu ya. Nah, kemudian di dalam kontrak pembelian dikatakan ada pihak-pihak yang berkontrak, itu elemennya ya, apa yang kemudian lingkup kesepakatannya. Tadi saya bilang apa yang di dalam lingkup kesepakatan, apa yang di luar lingkup kesepakatan. Ya, itu harus jelas ya, sehingga nanti nggak salah paham. Menurut kita itu, wah itu harusnya juga dikerjakan dong di dalam cost-nya gitu ya. Menurut supplier kita, enggak, itu bukan bagian dari kontrak. Nah, itu harus jelas mana yang di luar scope, mana yang di dalam scope. Ya. Kemudian, ya, ya di gimana? Mau tanya nih Pak. Oke, ya di. Kan ini kan ada scope dari kontrak. Nah, minimal scope dari kontrak ini terdiri dari apa aja minimal? Schedule penjadwalan, ya, kemudian spesifikasi, kemudian harga. Nah, itu nanti harus masuk di situ. Kemudian garansi, hal-hal itu harus ada. Ya. Kemudian kalau memang ada dukungan teknis, support, nah itu diberikan berapa lama, nah itu hal-hal tersebut harus ada. Ada lagi, Dewi? Nanti Pak. Oke. Ya. Nah, kemudian ada PO-nya. Jadi ada dokumen pembeliannya, purchase order dari bagian purchasing di perusahaan kita kepada supplier kita. Ada PO-nya. PO-nya itu nomor berapa, harganya berapa, dan sebagainya. Ya, kemudian ada ini yang mungkin juga masuk yang ditanyakan oleh Dewi tadi ya, ada supply and delivery-nya. Ya. Kesepakatan pengirimannya juga gimana? Nah, itu juga harus masuk di dalam skopnya. Misalnya, apakah dia franco on board, FOB yang dulu kita pernah pelajari itu gitu ya. Apakah dia sampai di gudang saja, tapi bea cukai, bongkar muatnya ditanggung oleh kita. Nah, itu di mana, sampai mana pengirimannya gitu ya. Kemudian spesifikasinya, asuransinya gitu ya. Nah, apakah ditanggung atau tidak, nah itu harus jelas. Ya, intinya sedetail mungkin jelas di awal. Ya. Pembayarannya, ya ini juga pembayaran itu pun tidak bisa kita mencantumkan hanya harga saja, tapi ada juga apa itu jadwal pembayarannya. Kalau misalnya dia dicicil berapa kali, kapan, kalau terjadi keterlambatan, apakah dia mengakibatkan penalti, apakah ada atau tidak masa tenggang ketika terjadi keterlambatan itu. Nah, itu harus kita masukkan secara lengkap gitu ya. Secara detail ya. Uang mukanya berapa dan seterusnya ya. Kemudian liability ya. Jadi tanggung jawab kita itu misalnya sampai di mana, kalau ada kerusakan siapa yang menanggung gitu ya. Kalau terjadi force majeure, bencana alam dan sebagainya.
ya. Kemudian tanggal berlaku efektif kesepakatan itu mulai kapan, gitu ya. Dan kemudian selesainya kapan. Nah, itu juga harus jelas, ya. Kemudian kalau dia melibatkan hak atas kekayaan intelektual, nah itu harus jelas juga penggunaannya sampai di mana, ya. Misalnya menggunakan brand tertentu dan seterusnya. Nah, kemudian juga mungkin ada aspek-aspek teknologi yang terlibat, gitu ya. Jadi teknologi yang dipakai apa, nah itu harus masuk juga di situ. Mesin yang dipakai apa, misalnya kalau dia membeli mesin, ya, jenis, spesifikasi, aksesoris dari mesin itu, variasi yang dipakai, ya, komponen-komponennya, casingnya dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kontrak itu ya bisa ada aspek konfidensialitasnya. Ya, artinya dia, ya, kalau dia rahasia ya tidak boleh kita, misalnya kita sebagai pemasoknya itu ya tidak boleh memberikan kepada calon customer yang lain, gitu ya. Oh, ini kontrak dari perusahaan customer saya loh, ini loh kontraknya begini. Nah, itu ada konfidensialitas, ya. Kalau memang ada aspek konfidensialitasnya nggak boleh kita berikan, ya. Kemudian key performance indicator, compensation kalau terjadi keterlambatan pengiriman dan sebagainya, ya. Dan severability ini keterpisahan, ya. Jadi kontrak itu kalau dia melakukan pembelian item-item yang terpisah ya bisa dibuatkan atas beberapa item, atau kalau kontraknya itu atas proyek-proyek yang terpisah ya dia bisa dibuatkan beberapa kontrak atas proyek yang terpisah, gitu ya. Nah, kemudian apakah dia melibatkan hak, apa itu, hak cipta misalnya, atau kekayaan intelektual dari pihak ketiga, ya. Kemudian juga ya mungkin dia melibatkan apa, zona perdagangan bebas, ya, yang dia bebas pajak atau ada pengurangan pajak tertentu, ya. Kalau kelompok minoritasnya agak jarang di kita, ya, nggak lazim. Kemudian yang penting ini juga undang-undang, ya. Jadi kalau kita global company ya kita ngikuti perusahaan lokal di mana kita berinteraksi, itu ya, melakukan kontrak di apa kesepakatan hukumnya, gitu ya. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ada appendix itu semacam lampiran, gitu ya. Jadi misalnya jadwal pengirimannya, ketentuan asuransinya, ketentuan garansinya, gitu ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan dukungan teknis, gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan di situ, ya. Pengiriman dari mana, pabrik mana yang membuat, apakah dia made in China atau made in Australia misalnya. Nah, itu bisa ditambahkan di appendix-nya itu. Oke. Nah, kemudian kontrak itu bisa dimodifikasi dari kesepakatan awal. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah punya kesepakatan atau kontrak yang lama, ya kontrak yang lama itu bisa tetap dipakai dengan update beberapa tambahan sesuai dengan situasi terkini, gitu ya. Kemudian bisa menggunakan kontrak yang sifatnya umum, gitu ya, yang kita bisa dapat template-nya, ya. Dan ya bisa mendapatkan advice mungkin dari bagian legal, dari bagian hukum di perusahaan untuk melakukan kontrak tersebut, ya. Nah, kemudian informasi di dalam kontrak itu apa saja yang udah kita beli, gitu ya, biayanya berapa, dan itu didetailkan loh per item, gitu ya. Jadi kalau mesin A, mesin B itu sendiri-sendiri dia. Spesifikasinya kita buat sendiri-sendiri. 1.1 mesin A, 1.2 mesin B, dan seterusnya, ya. Kemudian pengirimannya bagaimana, tadi seperti saya bilang, apakah dia sampai di gudang saja atau sampai di kapal saja, sampai di pelabuhan saja, tapi kita yang menanggung pajaknya dan melakukan bongkar muat sendiri. Nah, itu harus jelas, ya. Kemudian di mana item itu dipasang, gitu ya. Jadi misalnya mesin, ya. Dulu mungkin saya pernah singgung, ya, ada proses yang namanya commissioning, gitu ya. Commissioning itu jadi kalau kita menjual mesin kepada suatu perusahaan, ya, kita tidak akan ya sekedar
menjual mesin itu saja, tapi juga kita harus memasang mesin itu di perusahaan itu, mengirimkan teknisi ke sana, kemudian memastikan dalam sesuai dengan kontrak ya, mesin itu dijalankan dan dioperasikan sampai berapa waktu tertentu, dan kemudian kedua belah pihak menyaksikan wah ini mesinnya berfungsi, ya baru bisa ditandatangani berita acara serah terima dari mesin tersebut. Itu namanya commissioning, gitu ya, commissioning. Ya. Jadi kita masang mesinnya juga. Proyek-proyek yang turnkey ya, yang dibayar sampai selesai, bahkan kadang kita ikut mengoperasikan, ya pasti kita ikut memasang juga biasanya. Bahkan kadang sampai mengoperasikan. Ya. Walaupun tidak semua ya, kadang sampai memasang. Tapi kalau memasang itu hampir pasti, karena ada di dalam proyek itu ada yang namanya commissioning. Ya, commissioning itu kita memasang dan sekaligus memastikan yang dipasang itu berjalan dengan disaksikan oleh pihak yang membeli. Baru bisa dilakukan berita acara serah terima, BAS. Ya. Klausul penerimaannya, ya barangnya kirim gimana dan sebagainya tadi itu, ya pabrik mana yang akan menerima, garansinya, ya kalau ada kerusakan, nah penggantiannya bagaimana, keterlambatan pengiriman bagaimana, ya dan kemudian hal-hal ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya standar. Nah kemudian mekanisme untuk resolusi dispute. Biasanya ada klausulnya. Kalau terjadi ketidaksepahaman akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Tapi apabila cara musyawarah mufakat tidak tercapai juga, prioritas musyawarah mufakat, nah tapi kalau nggak tercapai, dia akan setuju untuk misalnya mengambil domisili pengadilan di mana, gitu ya. Jadi dia akan berperkara di pengadilan di mana. Nah itu ada mekanisme untuk dispute-nya. Oke. Nah, kemudian kalau kontrak internasional juga ini lebih kompleks lagi ya. Jadi soal dispute-nya ini lebih kompleks ya. Kemudian hukum yang mana yang akan kita pakai gitu ya. Biasanya ya normalnya sih tempat di mana kita menjual produk itu gitu ya. Kemudian pembayarannya menggunakan apa? Nah ini penting juga. Kalau dalam transaksi dagang internasional, mata uang ini menjadi penting karena sering terjadi fluktuasi mata uang gitu ya. Nah itu menjadi penting. Ya, dulu saya menjual barang berupa mesin elektromagnet separator itu kita kadang produknya dari Australia ya. Dari prinsipal itu kita dapat harga dalam dolar Australia. Ya kita maunya ya jual dalam dolar Australia juga di Indonesia gitu ya. Tapi kadang-kala ya pembeli itu mau dolar Amerika misalnya, atau bahkan ada yang pembeli yang mau dia dihitung dalam nilai mata uang rupiah gitu ya. Nah itu harus benar-benar kita hitung supaya nggak rugi gitu ya. Ya kemudian kontraknya itu menggunakan bahasa apa? Kalau dia international trading ya biasanya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Saya tahu beberapa kontraktor tambang itu kalau dia jangankan kontrak ya, proposal penawaran dan permintaan proposal penawaran itu berbahasa Inggris gitu ya. Bahkan surat menyurat, korespondensi email itu berbahasa Inggris. Tapi ada juga memang yang bahasa Indonesia, ya tergantung kesepakatan. Kita ngikuti aja, gitu ya. Tapi biasanya kalau tempat saya dulu itu, karena kita prinsipal Australia, kita buat kontrak itu dalam bahasa Inggris juga, supaya prinsipal kita yang di Australia itu bisa baca, gitu ya. Mereka bisa tahu juga kontrak kita isinya seperti apa, supaya kita nggak double 2 kali menerjemahkan. Kemudian force major ya, ini misalnya terjadi bencana alam, terjadi peperangan, terjadi gempa bumi, nah ini masuk di dalam sini. Terjadi kerusuhan, huru-hara, ini biasanya masuk dalam sini. Ya.
yang Pak mengakibatkan Freddy, ya Dewi. Pak, apakah di kontrak itu tertulis perjanjian kurs dolar ke rupiah? Kan kurs dolar itu kan naik turun toh Pak. Ya, Terus kalau kita menyesuaikan harga dolar kan pastinya kurang sesuai gitu Pak. Apakah di perjanjian ada kurs dolar, pernyataan kurs dolar? kalau itu produk dari luar, saya bilang tadi, diusahakan itu tetap dalam dolar kita jual. Nah, perkara tapi memang kadang-kala ada gini juga, kita memberikan konversi kurs ke rupiah. Tapi saya bilang tadi, ada escalation clause kan, klausul untuk eskalasi. Jadi misalnya, kalau dia terjadi kenaikan dolar sekian persen, ya yang itu di atas batas toleransi kita, ya kita bisa menggunakan klausul eskalasi itu untuk menaikkan harga. Untuk menaikkan harga, kita bisa pakai itu. Ada, jadi tapi itu harus ditulis di dalam kontraknya, nggak boleh asumsi loh ya. Jadi nggak boleh, oh biasanya gini, enggak, harus ada di dalam kontrak itu ditulis benar-benar. Ya, ditulis benar-benar. Tapi dalam sebagian besar kontrak yang saya tahu dulu di perusahaan saya itu, ya kita mendatangkan barang dari Australia, kita kasih pricing dalam dolar Australia juga, kalau itu memungkinkan. Oke, Dewi? Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe kontrak. Ya, secara teori banyak seperti ini ya, tapi secara praktek yang saya dulu ikuti ya, nggak sampai sejauh ini sih. Walaupun kita jual mesin dari Australia, jadi nggak sampai seperti ini, macam-macam kontrak. Tapi nggak apa-apa, kita pelajari sebagai teori. Ya. Nah, firm fixed price, jadi ini kontrak dengan harga yang tetap, ya, harganya tidak berubah. Ini yang paling banyak dipakai gitu ya. Dulu saya juga pakai seperti ini gitu ya. Nah, harga ini bisa didapat dari price quotation. Price quotation itu apa? Penawaran harga. Jadi ada yang namanya RFP, Request for Proposal. Request for Proposal ini adalah kita yang akan melakukan procurement, meminta kepada para calon-calon supplier. Intinya gini, hey, saya mau mengadakan barang dan jasa, saya mau membeli barang dan jasa, ini loh, speknya ini, harganya ini. Batas harga atau pagu harga saya ini. Tolong dong kamu tawarkan. Itu namanya kita sebagai calon pembeli mengeluarkan RFP, Request for Proposal. Atau ada juga yang bilang itu RFQ, Request for Quotation. Kalau dulu saya pakai istilahnya Request for Quotation. Jadi ini istilah beneran yang dipakai di dalam dunia bisnis jual beli produk gitu ya, kontrak produk. Tapi saya pakainya RFQ dulu, namanya RFQ, Request for Quotation. Tapi ada juga yang pakai istilah Request for Proposal. Nah, calon supplier kita menerima kemudian Request for Quotation itu. Nah, calon supplier kita kemudian membalasnya dalam bentuk quotation. Ya, jadi mereka memberikan semacam dokumen penawaran. Nah, dokumen penawaran ini, saudara-saudara, ada tanggalnya, ada harganya, ada itemnya, dan ada validitasnya gitu ya. Misalnya kalau saya dulu menjual barang-barang tambang, ya Anda tahu kontrak pertambangan itu biasanya proses biddingnya berlangsung lama gitu ya. Bahkan dulu saya pernah sampai, karena mereka mengalami pergantian manajemen, proses tendernya itu diulang kembali. Ya kita memberikan quotation yang baru, menyesuaikan gitu ya. Karena kalau misalnya sampai 1 tahun gitu ya, quotation tahun lalu dipakai, ya tentu harganya sudah beda, ada kenaikan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami gitu ya. Kemudian ada negosiasi ya. Intinya gini, ketika kita membuat quotation itu sebagai calon pemasok gitu ya, harga itu akan suatu saat ditawar. Apalagi kalau dia bisnis to bisnis gitu ya, pasti ditawar. Ya, jadi biasanya saya menetapkan harga itu memberikan spare
sekian persen untuk bisa memberikan diskon kalau nanti kita diminta untuk memberikan diskon gitu ya. Nah, berapa besar diskonnya Pak gitu ya. Nah, itu akan tergantung pada apa itu market dan siapa customer kita gitu ya. Nah, itu di dalam B2B ya tergantung bagaimana kita mengenali siapa customer kita gitu ya. Market dan siapa customer kita. Bisa beda-beda dan itu tergantung pengenalan kita atas pasar dan customer kita gitu ya. Dengan perusahaan A harganya bisa saya markup segini, dengan perusahaan B saya markupnya nggak sampai gitu ya, karena situasinya berbeda ya. Nah, ini yang paling simple dikatakan, oke, dan paling banyak dipakai. Nah, tapi fixed price ini dikatakan apa? Ada risiko bagi pemasok kalau harganya naik, karena harganya tetap kan. Nah, kalau misalnya tahun depan harganya naik, suppliernya rugi gitu kan. Sebaliknya, pembelinya akan rugi ya kalau harganya turun. Kayak sekarang harga minyak bumi turun drastis banget tuh ya. Sampai cuma sekian belas dolar per barrel gitu sekarang ya. Dari dulu zaman saya ingat betul zamannya SBY itu harga minyak itu sudah pernah mencapai 140 dolar per barrel. Sekarang hanya tinggal belasan loh. Terreduksi 90%. Ya, ini ada risiko ya. Nah, dikatakan pemasok bisa menambahkan fee tambahan kalau ketidakpastiannya tinggi, kalau harganya cenderung berfluktuasi gitu ya. Nah, sehingga dikatakan pembeli ini harus juga paham dengan kondisi pasar, ya, misalnya seperti tadi minyak bumi, harga besi, ada intinya ada harga komoditas-komoditas tertentu yang dia ikut international market, harga pasar internasional, dan akan berfluktuasi berdasarkan harga pasar internasional itu. Nah, itu kita harus paham kondisinya, gitu ya. Misalnya, ya dengan situasi COVID saat ini kita bisa memperkirakan bahwa misalnya harga minyak itu akan ya terus di level rendah paling tidak sampai semua aktivitas perekonomian tuh pulih pasca COVID gitu ya. Nah, kemudian juga harga tetap dengan eskalasi ini yang saya bilang tadi ya, ada eskalasinya. Jadi kalau misalnya seperti yang ditanyakan Dewi tadi ya, harga itu naik dolar itu naik 10%, di atas 10%, dan itu ada escalation clause-nya, ada klausul eskalasinya. Kalau naik di atas 10%, kita bisa minta penyesuaian. Ya enggak apa-apa. Kalau memang ada di klausulnya dan disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya. Yang penting kan kontraknya bisa terus berjalan seperti kita bahas dalam negosiasi minggu lalu, dia tetap win-win solution kan, enggak ada pihak yang dirugikan gitu ya. Nah, itu. Dan dikatakan ya ini yang saya bilang tadi, kalau dia harga komoditas itu ya dia ikut biasanya harga di pasar internasional. Ya seperti dia harga minyak mentah gitu ya, harga emas, harga logam, harga baja gitu ya. Itu ada international price-nya gitu ya, ikut pada harga internasional yang independen yang dia digerakkan oleh kekuatan pasar, supply and demand di pasar internasionalnya. Ya. Oke. Nah, ini kemudian ada lagi fixed price dengan redeterminasi ya. Jadi digunakan ketika pihak-pihak yang berkontrak itu tidak bisa memprediksi biaya tenaga kerja atau biaya bahan baku dan kuantitas yang dibutuhkan. Ya. Jadi harga dasarnya digunakan dengan base case estimate, estimasi dengan harga perkiraan terbaik gitu ya. Nah, jadi kemudian dikatakan apa pembeli dan pemasok akan mereview harga aktualnya dan kemudian mengadjust yang mirip-mirip dengan ada eskalasi klausul untuk eskalasi tadi ya. Nah, ini ada mirip-mirip seperti ini. Ya, tapi tentu saja di dalam kontrak sih sepengalaman saya nggak sampai sejauh ini ya. Ada eskalasi, ada klausul untuk escape, ada klausul untuk eskalasi, ada gitu ya. Tapi biasanya enggak sampai sedetail ini. Ya. Kemudian juga bisa menggunakan harga tetap dengan insentif, ya.
dikatakan memungkinkan cost saving sharing dengan pemasok. Ya, jadi melakukan penghematan biaya dengan pemasok. Ya, mirip dengan fixed price dengan redeterminasi tadi. Ya. Nah, biasanya dipakai di dalam kondisi kalau biaya per unitnya itu tinggi dan lead time-nya itu panjang. Nah, ini bisa dipakai. Lead time panjang itu tahu ya, jadi barang itu sampai diproduksi, sampai ke kita itu lama waktunya. Gitu ya, nggak bisa langsung. Nggak bisa dalam waktu cepat. Kalau saya dulu itu mesin elektromarket separator itu mungkin sejak kontrak itu seingat saya dulu 1-2 bulan mereka butuh waktu untuk produksi ya. 1-2 bulan. Oke, kemudian cost base ya, dikatakan ketika terjadi risiko yang mengakibatkan ada risk pada kalau dia dipakai harga yang sifatnya tetap ya, untuk menurunkan terjadinya kerugian bagi pemasok ya, sehingga risiko transaksi itu ditransfer dari pemasok ke pembeli karena dia kontraknya berdasarkan cost ya. Tapi juga bisa dikatakan kalau cost-nya rendah ya di pembelinya itu diuntungkan, justru turun biayanya gitu ya. Nah, kemudian butuh term and conditions dan kemudian masing-masing pihak itu harus menyepakati allowable cost ya. Allowable cost itu adalah biaya-biaya yang disepakati untuk bisa dibebankan kepada masing-masing pihak, itu allowable cost gitu ya. Jadi apa saja biaya yang bisa dibebankan ya. Nah, ini akan dibebankan kalau dikatakan biayanya harganya itu dikatakan mahal, kompleks. Kompleks itu berarti banyak spesifikasi ya, seperti mesin yang saya cerita itu kan banyak spesifikasinya ya. Dan pembelian itu penting bagi buyernya gitu ya. Ada ketidakpastian yang tinggi juga karena misalnya dia terkait dengan fluktuasi harga bahan baku gitu ya, yang ikut pasar internasional seperti yang tadi saya ceritakan ya. Kemudian cost plus insentif ya, berbasiskan pada perubahan pada allowable cost tadi itu ya. Kemudian ada cost saving pada tingkat yang ditentukan sebelumnya ya. Nah, ini dilakukan kalau masing-masing pihak merasa yakin dengan target cost dari produk yang akan mereka beli atau mereka buang. Ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan tentang bagaimana melakukan kontrak. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Pak. Oke. Tapi yang untuk slide selanjutnya tuh ikut ujian, ta? Oh, enggak. Hanya sampai yang saya ambil saja. Itu berlaku dari yang kemarin-kemarin ya? Betul, betul. Oh, oke. Ya. Kalau dipegang dosen lain, saya enggak tahu ya. Ya terserah masing-masing dosen kan. Oke, Pak. Oke. Tapi begini, saya mengharapkan Anda juga mempelajari secara komprehensif ya. Jadi ada yang kalian pelajari sendiri secara mandiri sehingga ya ada nilai plus yang kalian bisa berikan juga selain yang saya berikan. Jadi jangan hanya bertumpu pada apa yang materi yang saya ceritakan gitu ya. Ada lagi? Tidak, Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Terima kasih sudah bersama saya di mata kuliah PSN ini.